kuliah ini. Nah, yang kita pelajarin yaitu bagaimana cara kita membangun sebuah project website menggunakan framework Coordinator. Nah, framework Coordinator ini kita gunakan dengan alasan karena lebih ringan dan mudah dipelajarin serta referensi yang sangat banyak. Jadi terdapat forum-forum di internet yang membahas tentang Coordinator ini. Nah, Coordinator ini adalah merupakan framework PHP yang bisa kita download di situs resminya. Dan untuk desain kita menggunakan framework Bootstrap. Kenapa kita harus menggunakan dua framework? Dikarenakan Coordinator sendiri adalah framework PHP sehingga lebih fokus kepada logic. Sedangkan desain kita handle menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap. Nah, si Bootstrap ini sudah include HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang kita download adalah template-nya yang versi yang sudah di-develop sehingga memudahkan kita dalam membangun project websitenya kita supaya lebih responsif dan mudah kita terapkan. Nah, apa sih yang konsep dari Coordinator ini sendiri? Nah, konsep Coordinator yaitu MVC. Jadi ada model, view, dan controller dalam membangun sebuah project websitenya kita. Jadi apa yang kita bangun itu bisa dilanjutkan oleh programmer yang lain dikarenakan struktur yang sudah jelas. Dikarenakan setiap bagian itu punya tugasnya sendiri-sendiri sehingga tidak menjadi satu file gitu. Nah, untuk controller ini fungsinya yaitu mengatur data, request dan respon data itu sendiri. Kemudian model yaitu bagaimana cara kita mengambil data di database dan mengembalikannya ke controller. Nah, yang terakhir adalah view yaitu mengatur layout atau tampilan website sehingga apa yang telah kita ambil dari model itu dapat ditampilkan di bagian view. Nah, untuk ibaratnya ini sama seperti komputer, yaitu controller adalah sebuah CPU yang mengontrol semua proses kerja dari website itu. Kemudian model yaitu hard disknya, bagaimana kita menyimpan data dan mengambil data, dan view adalah monitor yaitu kita menampilkan data yang telah kita dapatkan dari model dan kita tampilkan di bagian view sehingga user atau pelanggan yang melihat websitenya kita dapat mengerti dengan mudah karena telah tersusun dengan rapi. Nah, ini sangat berbeda dengan website natif yang menggabungkan seluruhnya menjadi satu file. Untuk web bisnis 1 ini sendiri kita fokus ke bagian back end. Jadi kita fokus bagaimana programming itu sendiri. Kemudian pada mata kuliah semester selanjutnya yaitu di pemrograman web bisnis 2 kita mempelajari bagian front end yaitu ke desainnya. Seperti contoh kita pernah belanja di Tokopedia. Nah, yang kita akses adalah bagian front end-nya. Kemudian semua data-datanya itu bisa dilihat oleh admin atau manajer itu di bagian back end-nya. Sehingga website yang kita bangun itu mempunyai dua sisi yang berbeda. Yang pertama adalah pelanggan atau customer itu sendiri, dan satu sisinya lagi adalah bagian administratornya untuk mengolah data. Nah, untuk
programnya sendiri yang kita gunakan yaitu editor Sublime Text yang bisa kita download di situs resminya di sublimetext.com. Nah, untuk software yang kedua yaitu servernya, web servernya yang kita gunakan yaitu Exam yang terbaru. Nah, untuk Exam sendiri itu adalah gabungan dari beberapa program yaitu Apache, MySQL, PHP, dan Perl digabung sehingga kita tidak perlu menginstal satu persatu program tersebut. Dan untuk tampilan dari Exam setelah kita install di laptopnya kita, yang harus kita aktifkan adalah Apache dan MySQL-nya. Apache itu berhubungan dengan PHP-nya dan MySQL berhubungan dengan database yang bisa kita akses di phpMyAdmin. Untuk port yang digunakan, Apache menggunakan port 80 dan bisa kita ganti menjadi 8070 atau 8080. Untuk MySQL secara default ke 3306. Kemudian kita install Sublime Text untuk editor programnya kita. Nah, kita kembali ke materi pertemuan 1. CMS yang kita gunakan atau website yang kita gunakan itu mempunyai struktur header, menu, konten, dan footer. Dan struktur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statis, yang kedua adalah dinamis. Yang statis artinya dimanapun kita membuka websitenya kita, contoh waktu kita membuka menu pelanggan, kemudian kita membuka menu barang, maka bagian ini tidak akan berubah. Nah, ini kita masuk ke bagian statis, yaitu bagian header, menu, dan footer. Ini tidak akan berubah walaupun kita ke menu-menu yang lainnya. Dan ini masuk ke bagian statis. Nah, kemudian yang bagian dinamis yaitu bagian yang berubah-ubah setiap kita masuk ke menu satu dan kita ke menu yang lain akan menampilkan yang data yang berbeda, yaitu bagian konten. Jadi ketika kita membuka menu pelanggan, maka data yang ditampilkan adalah data pelanggan. Sedangkan kalau kita membuka menu barang, maka yang ditampilkan di bagian konten itu adalah data barang. Nah, konsep ini kita masukkan ke bagian Bootstrap. Oke, kita lanjut ke materi. Setelah kita download editor dan web servernya, yang harus kita download lagi adalah framework PHP itu sendiri dan framework Bootstrap. Nah, framework Coordinator itu bisa kita download di coordinator.com. Versi yang terakhir yaitu versi 4. Nah, kita bisa download di sini. Dan oke aja. Nah, kemudian untuk Bootstrap yang kita download adalah versi developnya yang sudah menjadi template sehingga lebih mudah kita develop. Di sini saya menggunakan template Kialab free Bootstrap untuk admin. Jadi di sini ada dua versi. Yang versi yang pertama adalah bagian front end-nya. Nah, yang versi yang kedua adalah bagian back end-nya atau bagian admin seperti yang kita pelajarin di sini. Nah, kita download saja. Nah, untuk hasil downloadan sudah saya sertakan di materi kuliah kita di Web Business 1 di folder tools. Nah, di sini saya sudah sediakan coordinator dan dua template. Nah, yang template yang kita gunakan adalah yang Kialab. Nah, di sini kita ekstrak dua framework tersebut, kita ekstrak coordinator, kemudian kita ekstrak Bootstrap itu. Kita ekstrak. Nah, kita tunggu hasil ekstraknya.
ketika kita menggunakan web server exam, kita install di C, maka website yang kita bangun kita letakkan di bagian C. Kita masuk ke web server exam. Nah, di sini ada folder htdocs. Nah, kita mengcopy project atau extract yang sudah kita extract dari coordinator, kita masukkan ke bagian htdocs. Nah, kemudian kita paste. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita fokus ke bagian coordinator ini sendiri dulu. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara kerja dari coordinator, baru kita memasukkan framework CSS ini, sehingga mahasiswa dan mahasiswi bisa mengerti perbedaan kedua framework ini. Apa sih bedanya gitu. Nah, untuk proses pemindahannya itu masih menggunakan nama folder, coordinator, kemudian versinya berapa gitu. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah mengubah namanya. Yang mau kita bangun di sini adalah project e-commerce, sehingga kita mengganti namanya menjadi e-commerce seperti berikut. Nah, kita rename, kita ganti jadi e-commerce. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah punya yang e-commerce, sehingga saya buka yang sudah ada aja. Nah, untuk pertama kali setelah kita ekstrak, yang kita dapatkan adalah application, system, dan user guide, dan beberapa file yang lainnya. Nah, di sini kita fokus ke bagian application. Kemudian konsep yang kita pelajarin tadi, yaitu controller, model, dan view, itu letaknya ada di application ini. Nah, kita kembali ke materi. Setelah kita ekstrak coordinator dan ekstrak template bootstrap, proses selanjutnya kita pindahkan ke web server exam di folder htdocs. Kita kasih nama e-commerce. Nah, proses selanjutnya yang harus kita lakukan adalah konfigurasi. Jadi sebelum kita memulai membangun websitenya kita, proses yang pertama harus kita lakukan adalah konfigurasi. Nah, konfigurasi ini sendiri itu fungsinya untuk kita men-setting websitenya kita agar sesuai apa kebutuhannya. Yang pertama kali kita konfigurasi adalah file config.php, kemudian ada array yang namanya base URL. Di sini adalah nama domainnya. Karena kita menggunakan web server lokal, maka kita tulis localhost _e-commerce. Tetapi ketika mahasiswa atau mahasiswi telah mengupload ke dalam internet, maka kita harus melakukan sewa domain dan sewa hosting. Nah, nama domain yang kita sewa, maka kita masukkan ke dalam sini, base URL. Contohnya, kita melakukan sewa dengan domain bukalapak.com, maka kita harus tulis base URL-nya http kemudian /2 bukalapak.com itu sebagai base URL-nya. Nah, kemudian hosting adalah tempat kita menaruh websitenya kita. Semakin besar ukuran websitenya, maka kita harus menyediakan tempat hosting yang sesuai dengan websitenya kita. Nah, untuk membuka file config.php, kita menggunakan editor Sublime Text yang telah kita install. Kita buka Windows. Nah, di sini ada program yang namanya Sublime Text. Kita buka. Untuk pertama kali kita buka Sublime Text, kita harus membuka foldernya terlebih dahulu. Kita klik file, kemudian open folder. Nah, kita cari di mana lokasi dari projectnya kita. Kita buka web servernya exam, kemudian kita buka htdocs. Nah, di sini ada
project e-commerce-nya kita. Kemudian kita klik select folder. Jadi kita pilih dulu e-commerce-nya. Kemudian kita klik button select folders. Nah, ini adalah tampilan dari Sublime Text. Dia akan menampilkan semua isi dari project e-commerce, folder dan file. Kita buka folder application. Ketika kita pertama kali membangun website coordinator, maka kita harus melakukan konfigurasi. Ketika kita selesai melakukan konfigurasi, maka kita bisa membangun website di dalam controller, model, dan view. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah konfigurasi. Kita buka folder config. Nah, di sini ada file yang namanya config. Ini dilakukan satu kali saja. Base URL dari projectnya kita tulis di dalam sini, base URL. Di sini ada petik 2, petik 1 yang ada 2. Kita di tengah-tengahnya kita ketik http://2 kemudian localhost nama projectnya kita e-commerce. Nah, yang kedua adalah index specs. Secara default dia akan tulis index.php. Ini kita hapus saja. Fungsinya biar menyederhanakan URL-nya kita. Nah, kita simpan. Nah, sampai di sini kita sudah selesai konfigurasi bagian config.php dan kita bisa buka projectnya kita di dalam browser. Jika tidak ada kesalahan, maka dia akan menampilkan welcome. Kita ketik localhost e-commerce sesuai dengan base URL tadi. Nah, ketika kita sudah mengkonfigurasi, maka dia akan menampilkan welcome seperti ini. Dan coordinator telah siap digunakan. Nah, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Ketika kita sudah selesai dengan coordinator, maka kita harus mendesain projectnya kita, apa yang bisa dilakukan oleh websitenya kita. Dan ini kita harus membuat IRD, kemudian kita lanjutkan ke bagian LRS sebelum kita masukkan ke dalam database. Di sini kita mau membuat project e-commerce yang artinya toko online. Pelanggan bisa melakukan pemesanan. Kemudian setiap pemesanan itu memiliki banyak barang sehingga ini relasinya many to many. Kemudian di sisi satunya kita bisa melakukan pembelian terhadap supplier dan setiap pembelian itu terdapat berisi banyak barang sehingga pembelian dengan barang ini many to many. Dikarenakan relasi yang many to many, maka kita harus membuat tabel yang ada dan tabel isi sehingga bentuk LRS-nya seperti ini. Tabel yang harus kita buat adalah tabel pelanggan, pesan, ada, barang, supplier, pembelian, dan isi. Sehingga tabel yang harus kita buat berjumlah 7. Nah, kita kembali lagi. Bagaimana cara kita membuat database-nya? Kita buka browser, buka tab baru, kita ketik localhost, kemudian /phpMyAdmin. Nah, untuk nama database kita menggunakan nama database e-commerce sesuai dengan nama projectnya. Ketika kita sudah selesai membuka localhost /phpMyAdmin, ini merupakan DBMS atau Database Management System sehingga terdapat banyak database
Di sini kita buat database yang baru, kita klik new. Nama database-nya e-commerce. Nah, di sini e-commerce. Kita nggak usah berubah, kita langsung aja klik button create. Nah, database e-commerce telah dibuat. Selanjutnya adalah kita membuat tabel sesuai dengan LRS. Di sini tabel yang pertama yang kita buat adalah tabel pelanggan dengan jumlah atribut sebanyak 6. Pelanggan, jumlah atribut atau jumlah kolomnya 6. Kita klik go. Nah, untuk yang atribut yang pertama adalah kode KD underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, alamat underscore pelanggan, tel underscore pelanggan, email underscore pelanggan, dan yang terakhir password. Karena si pelanggan bisa melakukan login. Nah, kita isi KD underscore pelanggan. Kemudian yang kedua adalah nama underscore pelanggan. Yang ketiga tel underscore pelanggan. Alamat underscore pelanggan. Coba kita lihat lagi. Email underscore pelanggan dan password. Email underscore pelanggan. Dan yang terakhir password. Nah, untuk yang KD pelanggan kita pasang varchar panjangnya 40. Kemudian nama pelanggan itu jumlahnya 50. Telepon kita kasih varchar panjangnya 13. Alamat kita kasih teks. Email kita kasih varchar dengan panjang 50. Password kita pasang varchar dengan jumlah 100. Nah, kode pelanggan ini adalah primary key, sehingga index kita kasih primary. Dan kita klik go. Nah, ketika kita sudah selesai menambahkan tabel pelanggan, kita simpan dengan klik button save di kanan bawah. Kita klik save. Nah, ketika sudah selesai, maka dia akan menampilkan tabel pelanggan. Nah, ketika kita selesai membuat tabel pelanggan, nah kita lanjutkan ke tabel-tabel yang lain sesuai dengan LRS. Nah, LRS-nya bisa kita lihat di materi pertemuan 1. Nah, seperti berikut. Jadi kalau yang tadi kita buat tabel pelanggan, selanjutnya tinggal dibuat saja tabel pesan, ada barang, isi, pembelian, dan supplier. Nah, selanjutnya setelah kita selesai buat database, kita kembali lagi ke bagian konfigurasi. Jadi ketika kita membuat database-nya namanya e-commerce, maka nama database harus disimpan di dalam konfigurasi websitenya kita. Nah, kita buka autoload di config. Jadi kita kembali lagi ke editor. Nah, di sini ada file yang namanya autoload. Nah, kita klik. Kita scroll ke libraries. Nah, kita lihat kembali ke materi. Nah, libraries ini array-nya database, form validation, dan session. Nah, fungsinya biar websitenya kita bisa terhubung ke database. Untuk form validation ini fungsinya biar waktu kita mendesain tampilannya itu terdapat validasi. Contoh, ketika saya mengisi pembayaran, maka saya harus mengisi dengan
numerik atau angka. Ketika saya mengisi dengan huruf, maka dia akan menolak untuk disimpan. Nah, itu fungsi dari form validation. Kemudian session ini fungsinya untuk menyimpan sementara. Contohnya waktu kita login, maka username-nya akan disimpan. Sehingga waktu kita login selanjutnya, sehingga kita masuk selanjutnya, maka kita tidak perlu login. Contohnya waktu kita login di Facebook, ketika kita telah pernah login dan kita tidak logout, maka kemudian hari kita buka Facebook lagi, kita tidak perlu login karena sesinya udah tersimpan. Nah, di sini ada helper yang kita tambahin adalah URL, form, dan download. Dan kita isi di dalam autoloadnya kita di libraries tadi itu database form underscore validation, kemudian yang terakhir session. Nah, selanjutnya kita ke helper, kita tambahin form, URL, dan download. Kita simpan. Nah, kita kembali lagi ke materi. Ini untuk terbalik nggak masalah. Yang penting penulisannya benar. Selanjutnya kita buka database.php, kita setting nama database-nya sesuai dengan database yang kita buat tadi. Kita kembali lagi ke Sublime-nya, kita buka file database, kita scroll paling bawah. Di sini hostname localhost, username secara default itu root, password biasanya kosong, database itu sesuai yang tadi kita buat, e-commerce. Nah, ketika kita sudah online-kan websitenya kita, maka username-nya akan berubah, kemudian database-nya akan dipasang password dan nama database-nya harus disesuaikan dengan yang di hosting. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian yang terakhir kita konfigurasi adalah htaccess. Htaccess ini fungsinya untuk kita menyederhanakan URL-nya kita dan beberapa settingan yang lainnya. Nah, untuk htaccess kita bisa ketik secara manual, tetapi saya sudah sediakan filenya di dalam tools. Nah, di sini ada file yang namanya .htaccess. Ini kita copy, kita masukkan ke project e-commerce-nya kita. Kita buka htdocs, kemudian e-commerce. Nah, kita pastein di sini. Nah, kalau telah selesai, maka websitenya kita telah kita ekstrak, kita masukkan, dan telah kita konfigurasi.